Bener nggak? Ada yang berangkat ke Macau terus ke Kamboja. Iya. Kan artinya adalah nggak ada yang bisa mencegah dirimu kalau kamu mau. Tapi tidak ada yang bisa memaksa dirimu pergi ke Kamboja kalau kamu tidak mau. Intinya itu aja. Intinya nggak ada yang bisa maksud kamu. Karena gini loh, menurut ceritamu ya, ini berdasarkan dari ceritamu, dulu kamu ada pengalaman ngirimin orang ke Kamboja. Dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu pure menolong. Tetapi mereka nyampe di sana seperti apa dan bagaimana, kan saya nggak tahu nih berapa banyak yang kamu bawa. Kalau cuma 1, 2, 3 sih masih wajar. Tetapi jika banyak, kan kamu juga akan lupa sama orang-orang yang pernah kamu tolong. Kan kita nggak bisa mengontrol. Ya. Sebelumnya tuh waktu bubar perusahaan itu, kan itu perusahaan dari Cina ya Miss ya. Bosnya tuh orang Cina Tiongkok gitu ya. Kita tuh bubar, benar-benar pure bubar karena ingin buka scam. Jadi tujuannya bubar, yang lain pada pulang, tiket dibayarin semua sama perusahaan. Untungnya perusahaan itu yang aku kerja itu baik ya, masih normal lah. Nggak baik juga enggak, masih normal ya. Karena dibelikan yang entah kemana, ada yang punya channel sendiri terus kerja di tempat lain gitu. Sampai sekarang pun masih pada kerja di sana, nggak mau pulang. Aku udah ngobrol sama teman-temanku yang di sana juga. Dan mereka baik-baik aja? Terakhir sih baik-baik aja. Cuma pengen pulang kan juga, dia takut nggak bisa berangkat lagi katanya gitu. Ya itu. Berarti kan mereka merasa nyaman. Kan seperti di konten saya katakan, kalau kamu di sana baik-baik aja, saya tidak berbicara dengan Anda yang baik-baik saja, tetapi saya berbicara dengan Anda yang saat ini disekap, disiksa, dan disakitin. Kalau yang baik-baik aja, saya no comment. Karena gini loh, sama aja dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kamu baik-baik aja, orang nggak akan bilang kabur saja. Tetapi saat kamu bilang kabur saja, ditunggangin oleh agent-agent atau calo-calo Kamboja, maka kamu akan terjebak di scam. Betul. Jadi bukan saya melegalkan judol ya, tetapi di negara tersebut judol nggak apa-apa. Tapi itu sangat bodoh menurut pendapat saya. Kenapa sih? Judol itu kan menipu orang kita sendiri. Iya betul. Ini saya ngerasa aneh. Kita ke Kamboja menjadi staff judi online yang dijudiin orang Indonesia sendiri. Jadi uang kita itu dikeluarin ke Kamboja untuk ekonomi Kamboja semakin jaya, Indonesia semakin mendelep, dan orang-orang kita sendiri yang main gitu loh. Ini yang di logika saya nggak masuk. Kenapa orang ingin memperkaya dirinya sendiri sementara mereka lupa mereka itu sedang memiskinkan Indonesia? Judol itu kan nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Karena judol itu ingin memberikan kejayaan pada Kamboja. Lihat aja kalau ini terus terjadi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Kamboja akan menjadi negara kaya. Indonesia akan ditinggal. Kenapa? Karena mereka merampas kekayaan Indonesia dengan cara judol. Kalau zaman penjajah, kita itu dijajah, rempah-rempah kita dibawa keluar dari Indonesia. Sekarang enggak. Hasil keuangan kita dirampas oleh judol. Dan ini yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Pertanyaan saya, saat kamu bawa orang ke sana dan orang ini sukses menipu, hatimu sakit nggak sih? Sakit Mas, jujur ya. Karena teman-temanku itu dan adikku kandung itu udah aku suruh pulang. Percuma kerja di sana kalau itu kita ngasih orang tua tuh hasil kayak gitu loh, Miss. Betul. Dan orang tuamu tidak tahu bahwa kamu itu menipu untuk memberikan nafkah ke mereka. Ini sangat menyedihkan sekali gitu loh. Kalian bisa bangga bangun rumah, kalian bisa bangga memberikan kebahagiaan pada orang tua. Saat kamu melihat orang tuamu tersenyum,
orang lain menangis darah gara-gara kalian menipu dia, gara-gara kalian mengambil jerih payah mereka. Kamu bisa membahagiakan satu orang perempuan, yaitu ibumu, tapi ratusan ibu-ibu di luar sana sedang menangis karena ulah-ulah kalian. Bener gak sih? Iya, betul. Karena saya sebenarnya pernah ditelepon juga oleh salah satu pemain judi online. Mereka seneng, tapi mereka menangis karena mereka bilang, saya dijadikan raja di saat ini, Miss. Tetapi saya itu kadang-kadang sedihnya, orang itu udah miskin. Saya tahu banget dia itu sudah miskin karena dia tiba-tiba masukin uang 100 juta, 200 juta. Ternyata dia itu jual rumah, jual semuanya untuk judol. Padahal nggak bisa menang. Judol itu tidak bisa menang. Iya, nggak bakal bisa menang. Nggak bakal bisa menang. Mau berharap mau gimana pun juga susah. Tidak mungkin. Tetapi masyarakat kita terlalu bangga bisa judol gitu. Jadi apa yang bisa saya katakan? Nggak ada. Main aja, udah suka-suka kalian. Saya nggak bisa melarang untuk orang melakukan karena memang saya nggak bisa. Jadi artinya adalah kita membiayai orang tua kita membahagiakan satu perempuan, tetapi ribuan perempuan di luar sana menangis karena anak-anaknya gila judol. Ya? Yes. Yowis, intinya terima kasih informasinya. Nanti saya akan komunikasi dengan kamu. Saya simpan nomormu ya. Iya, iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, terima kasih. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama sini. Oke, kita bisa berbagi pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya tidak pernah berprasangka buruk pada siapapun karena menurut pendapat saya segala informasi kita bisa menampung. Saya tidak pernah menghakimin orang bahwa dia itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Dan ingat, pengalaman saya itu tidak sama dengan pengalaman orang lain. Makanya kita harus menyerap ilmu orang lain untuk bisa mendapatkan informasi juga. Dan kita selalu menghakimi orang lain, oh ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Tidak. Saya sudah terbiasa dididik oleh keluarga saya, jangan terlalu cepat menghakimi. Karena bisa jadi itu adalah musuhmu, tapi bisa jadi dia adalah penolongmu. Jadi saya tidak pernah berprasangka buruk pada siapapun. Bener gak sih? Dan saya cuma ingin berkata bahwa judi tidak akan bisa membuat kamu kaya karena mereka sudah disetting. Kalian itu benar-benar harus tahu bahwa hidup kita itu bukan hanya diri kamu. Contohnya, kamu bisa membahagiakan satu orang ibu, tetapi ibu-ibu yang di luar sana menangis karena ulahmu bermain judi. Berapa banyak anak-anak muda sekarang rela menjual keluarganya, rela menjual rumah ibunya hanya untuk judol. Dan kamu mendapatkan gaji dari judol hanya membahagiakan satu orang perempuan, yaitu ibumu. Jadi Miss, jangan lupa minum air. Siap. Kenapa, Mbak? Halo. Kenapa, sayang? Halo, Michelle. Aku boleh sharing nggak? Oke, silahkan.